Sunan Prawoto. Nama lahirnya adalah Raden Mukmin. Adalah Raja Demak keempat bergelar Sultan Prawoto yang memerintah tahun 1546 hingga 1547. Sunan Prawoto lebih cenderung sebagai seorang ahli agama daripada ahli politik. Pada masa kekuasaannya, daerah bawahan Demak seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik berkembang bebas tanpa mampu dihalanginya. Menurut Babat Tanah Jawi, ia tewas dibunuh oleh Rungkut, orang suruhan Adipati Jipang Arya Penangsang yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Setelah kematiannya, Arya Penangsang menggantikannya menjadi Raja Demak, lalu memindahkan pusat pemerintahan ke Jipang. Masa ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Naskah Babat dan Serat menyebut Raden Mukmin sebagai putra sulung Raja Demak Sultan Trenggono. Sunan Prawoto lahir saat ayahnya masih sangat muda dan belum menjadi raja. Pada tahun 1521, Pangeran Sabranglor meninggal dunia tanpa keturunan. Adiknya yaitu Raden Trenggono berebut tahta dengan Raden Kikin atau Pangeran Surowiyoto, putra sulung Raden Fatah. Raden Trenggono adalah adik kandung Pangeran Sabranglor, orang Jepara. Sedangkan Raden Kikin yang lebih tua usianya lahir dari permaisuri Raden Fatah yang bernama Putri Soleha, anak dari pasangan Pangeran Wironegoro Adipati Lasem dengan Nyai Maloka binti Sunan Ampel. Raden Mukmin memihak ayahnya dalam persaingan ini. Ia mengirim pembantunya bernama Ki Suroyoto untuk membunuh Raden Kikin atau Pangeran Surowiyoto sepulang sholat Jumat. Raden Kikin tewas di tepi sungai, sedangkan para pengawalnya sempat membunuh Ki Suroyoto. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sedo ing Lepen. Dalam bahasa Jawa artinya bunga yang gugur di sungai. Sepeninggal Sultan Trenggono yang memerintah Demak tahun 1521 hingga 1546, Raden Mukmin selaku putra tertua naik tahta. Namun keterampilannya berpolitik tidak begitu baik. Ia lebih berbakat sebagai ulama daripada sebagai raja. Sunan Prawoto menggantikan kedudukan Sultan Trenggono. Mukmin memindahkan pusat pemerintahan ke Prawoto. Masa ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto. Mukmin alias Sunan Prawoto memiliki sebuah pesanggerahan yang digunakan Raja atau Sultan Demak Trenggono selama musim hujan. Oleh karena itu, Raden Mukmin pun terkenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Salam Rahayu, sedulur semua. Alhamdulillah perjalanan kami di titik yang terakhir di makam beliau Raden Bagus Mukmin atau Raden Sunan Prawoto. Nah, kesempatan malam hari ini suasananya bisa dilihat sangat hening sekali, agak di tempat pegunungan sehingga sangat nyaman untuk kita bertawasulan ziarah di dalam beliau ini. Di sini memang ada tempat di bawah, ada di atas. Nah, ini tergantung dari sedulur semua. Monggo baik yang di bawah ataupun yang di sini, monggo semua dalam rangka untuk sowan kepada para pendahulu, para leluhur kita yang beliau-beliau ini sangat luar biasa memberikan makna
dalam perjalanan beliau ini. Nah, kami selaku generasi sekarang patut untuk meniru jejak langkah beliau ini. Kita harus belajar apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau torehkan untuk bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Nah, banyak hal yang belum diketahui oleh generasi kita, sehingga pesan kami pada generasi muda khususnya, panjenengan sampean semuanya harus tahu tokoh-tokoh yang ada di sekitar panjenengan, ya, di kawasan daerah jenengan khususnya di Kadipaten Pati. Kami orang Pati perlu tahu sehingga sampean bisa tahu, bisa ta'aruf, bisa ziarah. Nah, ini sangat penting karena tanpa beliau-beliau kami mungkin tidak dalam kondisi yang seperti ini. Nah, wujud syukur kita kepada beliau karena tidak menangi zamannya, ya kita harus sowan. Nah, itu sedikit tentang beliau. Sunan Prawoto ini adalah Raja Demak yang keempat, ya. Jadi Raden Patah pertama, kedua Pati Unus, yang ketiga Sultan Trenggono, yang terakhir ini adalah Sunan Prawoto. Nah, kenapa kok makam beliau ini tidak di Demak? Nah, ini bisa diulas di berbagai macam referensi. Nah, singkatnya bahwa ketika itu Demak sudah mulai berkecamuk konflik, sehingga bahasa orang sekarang pengendalian kekuasaan, pengendalian kerajaan ini beralih di wilayah Prawoto ini. Nah, itu sedikit mengupas tentang beliau. Masih banyak hal yang perlu kita ketahui tentang beliau ini di sini. Saya kira itu sedikit dari yang saya uraikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pegiat leluhur di Kadipaten Pati. Ini sedulur semua ini dari berbagai macam latar belakang. Namun pada sisi yang sama kita ketemu di soal budaya dan keleluhuran. Nah, ini yang menyatukan kami dalam berkegiatan seperti ini. Nah, untuk itu para sedulur semua dimanapun panjenengan berada, Sono Swantoro, mari kita saling menjalin silaturahmi dalam rangka kita mewujudkan apa yang sudah ditorehkan oleh para leluhur di tanah Nusantara. Untuk itu mari kita berjabat tangan, saling bertaaruf menuju pada Indonesia negara yang jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sedulur, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.